Terima kasih, saya malam ini bagi berkat. Karena saya pelajaran ini saya ambil S2 tentang tradisi Tionghoa. Apalagi Imlek saya belajar tentang Sio tahun berapa, Imlek kapan saya sudah belajar. Saudara tahu kalau sebenarnya Imlek itu bukan bahasa orang Tionghoa. Biar yang Imlek, itu Yangli, Chunjie, Xingchun. Nggak ada Imlek, ini sudah umum orang Indonesia namanya Imlek. Tahu tidak maksud saya? 我们是春节，因为现在中国是春天，对吗，艾丽？中国现在是春天，对吗？Nah, jadi 春节 bukan Imlek. Saudara tahu nggak? Itu tradisi Imlek pertama berapa tahun yang lalu? Saudara yang tahu bisa tahu? Imlek pertama. Bukan orang Tionghoa ya? Orang apa? Orang Dayak. Oh Dayak. Kalimantan mana? Oh Barat ya. Saya dulu sering saya ke daerah Singkawang, ke Sanggau. Sanggau saya. Oh Sanggau? Wah, kalau ngomong Sanggau ketemu yang melayani sana, orang Bugis senang, orang Dayak senang saya nyanyi Mandarin. Orang Dayak, kalau dia di Kalimantan lebih ganteng harusnya. Orang Dayak cantik, ganteng-ganteng cowok loh. Saya merantau. Yang merantau makanya agak robah kalau sekarang. Kalau Dayak sudah makan tekiau siram jadi lain. Biasa Dayak makannya dendeng celeng. Itu kalau kami KKR ya, itu jalan kaki orang Dayak 2 minggu loh. Bawa dendeng. Buat dendeng kalau ketemu ada ubi kayu ya. Bakar bisu dendeng dibakar enak loh. Ubi kayu tambah dendeng itu suatu kuah dia. Suatu kuah. Dendeng. Dia orang potong tipis-tipis dijemur. Wah kalau bakar tuh wangi tuh. Wah, lapar lagi. Wangi. Udah. Ini orang Dayak ya. Jadi tradisi Imlek itu di zaman dinasti Qing. Jadi berarti di dinasti di bawah Sanko atau Sanko Liu Guanzhang ya, tahu ya. Itu Kungfuzi. Pas Kungfuzi 2566 tahun yang lalu. Jadi kita punya Chunjie 这一年是树阳 No Choi No Pek Laksabat nih 2566 tahun. Dan su生肖也是脑吹脑白话你吹，jadi孔夫子。Dulu saya belum belajar tentang ini, orang bilang dari Xia Sanzhou Chen Han. Itu Xia Sanzhou Chen Han kira-kira 4.000 tahun sampai sekarang. Jadi sejarah Tiongkok sudah 5.000 年上下. Sejarah Tiongkok ini lama sekali kebudayaan. Ternyata banyak kapal tenggelam. Di zaman Ming sudah ada kapal tenggelam di Riau. Jadi hubungan dinasti Sung, Ming, Jing, Yuan, Qing itu sudah berhubungan dagang di Indonesia. Dari tahu tak Sampokong, pernah dengar? Sampokong, Xianan. 郑和下山呢就是三岛宫了，对吗？ Itu abad ke-8, abad ke-7. Nah, jadi ini Sio ini buat orang Tionghoa di seluruh dunia. Dia agama apa saja, ada 8 agama terbesar di dunia. Agama pertama adalah Kristen, kedua Islam, ketiga adalah Shinto, keempat adalah Indo, kelima adalah Hulu. Itu gereja Hulu itu adalah Afrika Selatan. Keenam adalah dulu saya punya nenek moyang Julehut. Ya. Ketujuh Taojiao. Kedelapan adalah Yahudi. Jadi 8 ini semua ada Tionghoa di situ, tapi yang paling banyak orang Tionghoa sekarang adalah antara Kristen sama Buddha. Jadi Buddha sekarang yang masih sisa-sisa yang Buddha tuh masih menengah ke atas.
Yang gocap sampai pecap kaucap itu masih banyak yang Buddha. Nah kalau dari yang umur 1 tahun sampai 40-50 sekarang banyak Kristen. Jadi seluruh dunia orang Tionghoa ada 1,8 miliar. Orang Tionghoa ya, saya baca sejarah kalau gandengin tangan bisa keliling dunia 8 kali. Kena gini, kita kalau dewasa 1,5 meter. Gandeng tangan, orang Tionghoa 1,8 miliar bisa keliling dunia. Karena dunia kalau kita potong 36.000 kilo, 36.000 kilo. Selatan, utara, barat ke timur itu 36 kilo, 36.000 kilo. Coba nanti pulang hitung kita 1,5 meter kali 1,8 miliar. Maka di dunia ini orang 4, ada 4 manusia, Tionghoa 1. Tepuk tangan no. Kalau orang Dayak sedikit. Tepuk tangan juga kena orang Dayak. Makanya orang Dayak sudah Kristen, tidak usah diinjili sudah Kristen. Betul? Dari belum jadi cacing sudah jadi Kristen, jadi tidak perlu injili. Ya. 1,8 miliar banding sama agama seberang kita. Itu Islamnya hati-hati, itu luar biasa. Kalau mereka bertobat tahu bahwa Nabi Isa adalah Yesus Kristus Tuhan yang hidup, mereka balik ke situ, kita orang Kristen ketinggalan. Saya lihat teman Kiai Haji Evangelis Rahmat STH MMM, dia dosen di Lampung. Dia ada imam besar, dia baca di tentang dulu kenapa Nabi Isa diloncat-loncat. Ternyata itu yang Tuhan yang mereka cari. Makanya sekarang dia sekolah Alkitab sudah selesai, dia masuk Kabar Injil sama teman-teman yang Kiai Haji. Kalau mereka, kata Pak Rahmat, mereka sudah tahu firman Tuhan tentang Nabi Isa. Kenapa bukan Nabi mereka turun kiamat dunia kedua kali? Siapa yang turun? Yesus Kristus, Nabi Isa itu. Tepuk tangan saudara. Kalau mereka dimenangkan mereka, Yesus siap datang. Mereka taat, kalau kita kalah. Mereka jam 3 sudah, kita bisa ngorok. Jadi mereka tuh 5 waktu. Apapun terjadi turun, cuci bersih, ganti kolor bersih. Apalagi sudah tahu sama kita orang Kristen. Karena di dalam WC aja berdoa di WC, mereka tidak bisa bersih. Makanya kita hati-hati, bisa kita dilampaui mereka. Nah nih, malam ini sama-sama kita tentang Imlek. Imlek itu orang Kristen 1,8 miliar semua ikut Imlek orang Tionghoa. Biar dia Islam, biar dia Konghucu, biar dia Shinto, biar dia Flu, atau dia Taojiao, atau dia Yahudi, semua ikut Imlek. Itu tradisi Tionghoa tidak bisa dilupakan. Pengajaran orang nenek moyang kita itu bagus supaya tanggal 30 malam itu kumpul silaturahmi, anak cucu cicit semua kumpul. Jadi silaturahmi itu perlu kumpul gitu, di doa, makan selamat, makan bareng selamat, maksudnya pai kengkung. Kalau mereka kalau tanggal 30 ini sudah siap-siap mereka masak. Tanggal 30 malam pasti sediakan pek camke, ayam rebus. Saya ikut nenek paling lama. Pek camke kepala babi 1, semua dikasih warna merah. Terus bebek kalau ada bebek packing paling senang, itu Ken Akung paling senang. Jadi dia sudah siap sesajennya, sedia mantra kending ling ting ling tuk ti mangin hayong tingnya kata gitu. Jadi orang kayak nenek saya, jadi sembahyang ini dia tidak tahu siapa yang turun ya. Kending ling ting ling tuk ti mangin hayong ti mangin, berarti tidak tahu siapa yang turun, pokoknya saya tahu Ken Akung gitu. Kalau kita tahu siapa? Yesus Kristus kita, amin. Kita tidak tahu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dia yang turun gitu loh. Nah sudah itu. Nah ini saya sampaikan ini tentang hukum Tuhan 1, 2, dan 3. Banyak anak-anak Tuhan bilang, hamba Tuhan bilang gini, itu kan perjanjian lama, tradisi tidak usah tidak usah dikupas lagi. Tapi di sini kita lihat perjanjian baru waktu Tuhan Yesus. Yesus bilang apa di
Matius 5. Matius 5 ayat 17 sampai 19.